kutuklah kamu. Kamu gila harta, maka harta itu akan habis. Anak cucumu pun akan miskin, habis makan uang warisan itu. Ya, Mazmur 2. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Kita bahas tentang kutuk serapah. Apa saudara? Alkitab berkata bahwa lidah kita itu seperti api. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan, dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Betul? Makanya ditulis dilarang merokok. Betul? Sekali ngerokok meledak. Artinya apa? Bahwa lidah kita itu ada kuasa. Nah, ngomong sebelahnya, lidahmu ada kuasa. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 5 sampai dengan ke 8. Kitab Bilangan pasal 22 ayat 5 sampai dengan ke 11. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku." Ayat 6 sudah baca? Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua Midian dengan membawa
di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai ke Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Apa sudah baca? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bileam adalah nabi palsu. Apa saudara? Nabi apa? Tetapi mulutnya ada kuasa. Kalau dia mengutuk orang, terkutuklah orang tersebut. Maka Balak bin Beor, raja Moab, si Balak minta supaya Bileam bin Beor mengutuk Israel. Saudara, untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan cukup mengutus seorang utusan, namanya Musa. Amin. Amin. Dan pada waktu Tuhan mau menegur Raja Akab, Tuhan cukup mengutus seorang nabi, namanya Elia. Tetapi ingat, untuk membatalkan kutukan Bileam, Tuhan tidak mengutus nabi, tapi dia sendiri yang datang untuk berhadapan dengan Bileam sampai keledainya bicara. Untuk apa? Karena kalau sampai Bileam mengutuk Israel, maka terkutuklah Israel selamanya. Karena itulah Tuhan sendiri yang berhadapan dengan Bileam, untuk kutuk itu diubah menjadi berkat untuk Israel. Amin. Saudara, kalau seorang presiden sampai datang ke rumah seseorang, pasti orang tersebut punya kelebihan khusus. Betul? Betul? Nah, kalau enggak cukup suruh ajudan atau menteri, betul? Tapi kalau sampai presiden sendiri yang datang, pasti orang itu, kalau itu bukan keluarganya, pasti punya keahlian khusus. Saudara, kenapa harus Tuhan sendiri yang datang menghadapi Bileam? Karena apa? Di mulut Bileam ada kuasa. Nah, sebelum saya bertobat, guru saya memberitahu saya bahwa ada suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun dan ruatan ritual apapun, dan yang bisa membatalkan hanya Yang Maha Kuasa. Dan bagaimana cara mengutuk itu? Posisi pertama harus marah. Apa saudara? Apa saudara? Marah. Kedua, spontan. Ketiga, alasan yang kuat. Apa saudara? Kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Pertama marah, kedua saudara spontan, ketiga saudara alasan yang kuat, dan yang keempat di depan muka. Nah, bisa enggak ngutuk pakai impun? Enggak bisa. Ada peraturan kutuk Arti kutuk itu apa? Kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kehancuran, malapetaka, musibah, dan kematian abadi. Itu namanya kutuk. Jadi kata-kata. Dan yang kelima, harus ada dalam salah satu 4 posisi. Apa saudara? Nah, pertama, kedudukan lebih tinggi yang berhubungan dengan darah. Orang tua ngutuk anak jadi, tapi tanpa alasan nggak bisa. Kalau orang tuanya itu latah ngutuk terus, nggak bisa. Tanpa alasan yang kuat nggak bisa, karena kutuk itu harus ada suatu alasan yang kuat. Makanya suatu pernikahan yang tanpa restu orang tua, maka pernikahan itu banyak musibah, bencana, dan masalah. Misalnya nikah diem-diem, orang tua tidak setuju. Setelah itu punya anak, mau tidak mau orang tua harus terima. Tapi sebelum menikah, orang tuanya ngomong, tanpa restuku kalian tidak akan bahagia. Maka pernikahan banyak sekali musibah, masalah, dan bencana. Setelah itu anak punya anak, cucu, mau tidak mau orang tua terima, betul? Tapi ingat, begitu kutu dari katakan, susah dibatalkan. Yang bisa membatalkannya Yang Maha Kuasa. Jelas? Jelas? Kakak adik jadi. Kakak apa saudara? Kakak adik jadi. Nah, suatu kali ada satu kasus
kampung saya. Ada seorang bapak bermimpi. Itu kejadiannya sebelum saya lahir. Itu kisah nyata. Dalam mimpinya, bapak ini mendapat mimpi bahwa di pohon bambu di tengah-tengah itu ada kunir, yaitu emas, harta karun. Dia cerita sama menantunya. Dia ngomong sama menantunya, tadi malam saya bermimpi bahwa di bambu itu posisinya di tanah ini itu ada harta karun. Apa yang terjadi? Sama menantunya, tanpa sepengetahuan mertuanya, digali sendiri dan ketemulah emas-emas dan emerald, jamrud. Yang mimpi tidak dapat apa yang terjadi? Menantu sama anaknya dipanggil, langsung menantunya kaya raya, yang mimpi tetap miskin. Alasan yang marah, spontan. Dan marah emosinya dia berkata, terkutuklah kamu. Harta, kamu gila harta, kamu akan gila. Dan anak cucumu, yang laki-laki jadi gigolo, yang perempuan jadi pelacur, dan kamu miskin seumur hidup, dan anak cucumu miskin semua. Saking marahnya, langsung menantunya gila sampai meninggal. Dan anak cucunya sampai sekarang, yang laki-laki jadi gigolo, tukang kawin, yang perempuan jadi pelacur, kawin cerai. Ini salah satu keturunan yang ngomong saya, bagaimana melepaskan kutukan itu. Ingat saudara, lidah ini ada kuasa. Makanya sesuatu yang berhubungan dengan warisan itu berbahaya. Kalau sesuatu yang berhubungan warisan itu sangat apa? Berbahaya. Ada salah satu contoh, seorang ibu buta huruf. Dia tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Taunya hanya cap jempol. Nah, punya anak, anaknya itu 4, laki, perempuan, laki-laki. Nah, mereka menikah keluar rumah, tapi yang bungsu tinggal di rumah. Otomatis makanya yang tinggal di rumah itu pasti dapat bagian warisan yang paling banyak, karena bisa ngerayu gombal mukio. Betul? Nah, ibunya mau makan apa dikasih makan, mau ini mamah mau apa terus. Dan sedangkan yang sudah keluar rumah kan keluarganya masing-masing. Betul? Makanya untuk dapat warisan banyak itu harus dekat dengan ibu. Betul? Nah, seperti siapa? Yakub. Betul? Dekat dengan ibunya, makanya Esau kalah. Betul? Nah, dia dekat dengan ibunya, kan bapaknya udah meninggal duluan, diajaklah ke notaris. Disuruh apa? Cap jempol. Karena dia tidak tahu baca tulis, buta huruf, ya ngecap terus. Tidak taunya apa? Itu balik nama jual beli. Semua harta tanah 1/2 hektar jatuh sama si bungsu. Kakak-kakaknya 1 meter tidak dapat. Yang pinter yang bungsu. Makanya warisan yang paling dapat banyak yang tinggal sama orang. Dan apa yang terjadi? Yang sulung merasa ditipu, karena 1 meter pun tidak dapat. Dia berkata, terkutuklah kamu. Kamu gila harta, maka harta itu akan habis. Anak cucumu pun akan miskin, habis makan uang warisan itu. Dikutuk, selesai. Harta tanah 1/2 hektar itu habis. Makanya warisan dengan cara yang tidak benar pasti bikin masalah. Betul? Dan anak-anaknya miskin semua. Waktu saya punya pabrik, sampai anaknya minta tolong kerja ngelamar jadi satpam. Serapah. Apa saudara? Alasan yang kuat, yang berhubungan dengan darah. Anak ngutuk orang tua, batal. Nggak bisa, karena anak lahir dari orang tua, bukan dari pintu.
kedudukan lebih tinggi yang berhubungan dengan darah. Jadi mengutuk itu harus ada suatu posisinya, marah, emosi, dan ingat salah satu dari 4 posisi. Yang kedua, kedudukan lebih tinggi karena apa? Jabatan. Apa saudara? Nah, bos ngutuk pembantu, jadi punya pembantu, kasih tahu susah kali, kamu itu kok bekok, goblok, alasan yang kuat, emosi spontan, jadi itu pembantu suruh ke kiri belok ke kanan terus. Alasan yang kuat. Suatu kali ada, ingat posisi kedudukan apa lebih apa tinggi dalam jabatan. Ada seorang bos baru, anak muda, dia jadi bos, dapat warisan dari orang tua jadi bos. Nah, dia punya pegawai orang kepercayaannya orang Kristen lagi. Nah, setelah itu tidak taunya orang kepercayaannya Kristen ini korupsi sampai bangkrut habis. Dalam hidup ini yang paling susah itu adalah bekas orang kaya, betul? Dan yang paling enak hidupnya bekas orang miskin, betul? Kalau bekas orang kaya tuh mentalnya down bener, betul? Dulu biasa naik Mercy, tiba-tiba naik bajaj, rasanya gimana lah? Betul? Nah, makanya Pak Kerdi tidak boleh ngalami. Biasa naik Rolls Royce, naik apa itu? Mau tiba-tiba naik apa? Teruntung, wah itu makan hati itu, betul? Betul? Pak Kerdi tidak akan ngalami karena diberkati Tuhan, betul? No. Orang kaya tiba-tiba jatuh. Yang korupsi adalah anak buah kepercayaannya orang Kristen lagi. Ingat, selama belum dipecat itu kutukan bisa terjadi. Langsung dia berkata sama pegawai ini, kamu orang yang saya percaya, tapi kamu nipu uang saya. Hasil kamu uang tipu saya tidak akan jadi halal bagi kamu. Kamu akan jatuh miskin, lebih susah dari saya. Kemanapun kamu pergi pasti ditolak. Setelah dikutuk, sumpahin, baru dipecat. Kalau udah dipecat udah beda posisi dah. Baru dipecat. Bapak ini kerja apapun habis, ngelamar kerjaan ditolak, sampai dari satpam pun ditolak. Terusan dia datang di Bandung di gereja waktu saya khotbah, dia berkata, tolong bagaimana lepaskan kutukan itu. Ingat saudara, posisi lebih tinggi jabatan. Sopir untuk bosnya kurus tambah gemuk. Kenapa? Selama digaji batal semua. Posisinya beda. Jelas saudara? Jelas? Ingat, lidah ini ada kuasa. Makanya saudara, kalau seorang ibu waktu dia hamil, dia tidak terima dengan kehamilannya dia kutukin dirinya sendiri, anak itu lahir pasti jadi masalah. Serapah. Apa saudara? Jadi yang kedua adalah kedudukan lebih tinggi yang berhubungan dengan apa? Jabatan. Jelas? Ini penting sekali, ini berhubungan dengan jabatan. Guru ngutuk murid jadi. Guru ngutuk murid jadi. Tapi tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Harus apa? Emosi. Maka disebut api. Karena itu sini panas, ucapan jadi. Makanya saudara itu jangan ngutuk anak, itu bahaya. Kamu tuh kalau pas marah emosi spontan, kamu nakal, nanti jadi setan. Setelah jadi setan bener, mamai berdoa, Tuhan kenapa dia jadi setan? Langsung Tuhan ngomong, kamu yang minta. Hati-hati, lidah ini ada kuasa. Spontan marah alasan yang kuat.
ketiga, karena ketidakadilan. Apa saudara? Karena saudara, maka Alkitab kata apa? Kutuk itu di rumah orang-orang fasik. Saudara tahu tentang kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Empu Gandring. Ken Arok mabuk kepayang dengan seorang perempuan yang sudah punya suami. Nama suaminya Tunggul Ametung. Perempuan namanya Ken Dedes. Apa yang terjadi? Ken Arok datang ke Empu Gandring untuk memesan sebuah pusaka yang hebat, sakti mandraguna, gawat kalewat lewat. Udah gawat lewat-lewat. Nah, dia berkata sama sang empu, "Empu, aku punya tugas yang besar. Aku perlu bikinkan sebilah keris yang sakti mandraguna, yang gawat kaliwat lewat." Empu Gandring berkata, "Baiklah." Setelah itu Empu Gandring bertapa dulu. Kenapa bertapa? Nunggu meteor jatuh. Karena untuk bikin pusaka yang hebat harus dari batu meteor digabung dengan besi pilihan. Ken Arok datang. "Bu, udah jadi belum?" "Belum. Wong ini baru bertapa nunggu meteor." Setelah meteor ini datang, bok jatuh, baru dibikin pelan-pelan, bikinnya bertapa, mencari wangsit, bikin pamornya. Langsung Ken Arok berkata, "Empu, udah jadi belum?" "Sabar anak muda, belum jadi, baru ini dibikin." "Kok lama banget?" "Berbulan-bulan nunggu kelamaan." Betul? Setelah itu datanglah. "Gimana Empu?" "Udah jadi, ini pusakanya." "Oh, apakah pusaka ini hebat dan sakti? Bisa ndak dicoba?" Empu Gandring berkata, "Boleh dicoba." Ditusukkan sendiri ke empunya. Bayangin, udah capek-capek tidak dibayar, ditusuk lagi. Bayangin, sudah tidak apa? Tidak dibayar, udah capek-capek, pasti apa? Ditusuk. Nah, rugi, tekor, habis itu ya. Nah, pada waktu ditusuk, jelek, sebelum mati, Empu Gandring berkata apa? "Ken Arok, kamu membunuh aku dengan keris ini, maka kamu dan anak cucumu 7 keturunanmu akan mati dengan keris ini pula." Empu Gandring mati. Kutukan Empu Gandring, sekalipun Ken Arok menjadi raja Singasari, banyak paranormal hebat-hebat dampingi dia, tidak bisa membatalkan kutukan Empu Gandring. Sekalipun seorang raja. Apa yang terjadi? Anusapati, anak tiri Ken Arok, membunuh Ken Arok dengan keris itu. Dan anak cucu Ken Arok, 7 keturunannya mati dengan keris yang sama. Setelah itu keris itu lenyap sampai sekarang. Itu sejarah, betul? Keris Empu Gandring. Artinya apa saudara? Kutukan dari empu itu tidak bisa dibatalkan oleh mantra ritual sehebat apapun. Jelas? Karena apa? Ketidakadilan. Apa saudara? Ketidakadilan. Makanya suatu tanah, kalau itu sengketa, sumpah-sumpahan di tanah itu, maka tanah itu jadi kutukan. Tanah itu akan banyak ada musibah dan bencana, menjadi rumah angker. Ya, Mazmur 2. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka.
Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 4. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan,
Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur 6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku.